MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Halo, selamat sore semuanya, teman-teman. Suaranya udah kedengeran? Selamat sore, Kak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Kak. Oke, semoga masih semangat semuanya. Aku nyalain videonya mana sini? Yap. Nyalain video. Yap. Sip. Jadi hari ini kita akan ada sharing tentang pengajaran kreatif gitu ya. Ini karena kan kemarin tujuannya apa sih Kak kita adain sharing ini? Kemarin kan GSB sempat survei, terus ternyata teman-teman para relawan pengajar khususnya sama modul mereka banyak yang butuh untuk gimana sih caranya pengajaran kreatif di masa pandemi ini. Nah saat ini GSB juga semuanya berprofesi sebagai guru gitu. Jadi semoga sharing hari ini sangat bermanfaat dan berguna buat teman-teman untuk persiapan nanti di tanggal 17 Januari mengajar adik-adik GSB. Cuman sebenarnya gak hanya untuk adik-adik GSB juga, mungkin antara relawan di sini juga ada yang berprofesi sebagai guru atau pengajar privat ataupun pengajar di bimbingan belajar. Nantinya mungkin sharing dari kakak-kakak relawan alumni GSB ini bisa diaplikasikan di kehidupan mengajar kalian sehari-hari gitu. Nah, saat ini kita nanti akan dipandu oleh 3 narasumber gitu. Yang pertama itu ada Kak Dika Suci Islam. Kalau misalkan kalian orang Depok, terus tahu perumahan Pesona Kayangan, nah sekolahnya itu ada di depannya. Terus yang kedua, ini ada Kak Furkonudin Zulkaisi, biasanya kita panggilnya Kak Zul. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris di SDN Pinang Ranti 02. Jadi mungkin nanti teman-teman yang gimana tanya sama Kak Zul. Dan yang ketiga, ini ada Kak Pinke Purnamasari. Dia juga salah satu pengajar matematika di salah satu sekolah di Depok. Jadi nanti mungkin kakak-kakak juga gimana ya cara ngajarin matematika yang seru buat anak-anak, apalagi anak SD, anak SMP gitu. Apalagi di masa pandemi kayak gini, nanti bisa juga sharing sama Kak Pinke gitu. Nah, sebelumnya untuk hari ini relawannya nggak semuanya datang. Jadi memang yang dikhususkan banget itu untuk relawan pengajar sama modul dan rumah belajar. Karena nantinya mereka ini akan berinteraksi langsung dengan anak-anak, terus membuat media pembelajaran dengan anak-anak, dan yang pastinya lebih relevan untuk sharing yang lain dalam bentuk webinar yang lain untuk divisi-divisi lain, dan GSB pengen memperbaiki pelayanan kepada relawan. Kita tuh pengennya gini Kak, jadi setelah selesai dari GSB, kakak tuh juga ada bekal atau insight yang bisa dibawa keluar di lingkungannya masing-masing gitu. Jadi sama-sama kita tukar pikiran, tukar ilmu dan lain-lain. Dan semoga hari ini webinarnya berjalan dengan lancar. Mungkin lebih tepatnya sharing santai ya Kak. Jadi di sini nanti gak saklek-saklek banget sih. Kebetulan 3 kakak ini juga asik-asik banget orangnya. Dan semoga nanti juga bisa bermanfaat, bisa sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak semua.
Oke, karena ketiga-tiganya sudah ada di sini, mari kita panggil aja. Silakan Kak Dika, Kak Zul, dan Kak Pinke. Halo, selamat sore. Oh, selamat sore. Halo sore semua. Halo. Kok nggak ada videonya? Oh, ada nih. Ya, halo, selamat sore. Nah, jadi teman-teman ini adalah narasumber-narasumber yang keren-keren banget dari ngajar juga di Gerakan Suka Baca untuk adik-adik di Sekolah Master Depok. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak di awal, mulai dari Kak Dika dulu. Boleh perkenalan, habis itu Kak Zul, habis itu Kak Pinke. Silakan. Iya, saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengaran Kak, jelas-jelas. Perkenalkan, nama saya Dika. Panggilannya Dika. Saat ini mengajar di SMP SMA Pribadi Depok. Saya pegang kelas 8, 11, 12 biologi, IGSI dan AS level. Terus udah alumni GSB, kayaknya seangkatan sama Kak Furkan ya, tahun lalu, enggak 2 tahun lalu. Terus selain dia juga masih aktif di Bantu Guru Belajar Lagi sebagai relawan pelatihan gamification. Jadi pengajaran mata pelajaran berbasis game itu masih berlangsung juga, dan selain itu mengajar private untuk bahasa Inggris, TOEFL dan Turkish. Itu aja. Terima kasih. Wow, keren banget. Terima kasih Kak Dika. Oke, langsung lanjut ke Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore teman-teman semuanya dari GSP. Nama saya Furkonuddin Zulkaisi, biasa dipanggil Kak Zul. Saya di GSB ini dulu bareng sama Kak Dika juga ya, sebagai salah satu pengajar juga. Ini jelas kan ya suaranya ya? Jelas Kak, jelas. Oke, good. Oke, nah untuk kesibukan saya saat ini, saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris di SDN Pinang Ranti 02 Jakarta. Terus selain itu juga saya sebagai seorang guru private juga, dan kebetulan saya di sekitar rumah membuka bimbingan belajar tatap muka tapi ya. Terus aktif di beberapa kegiatan kerelawanan juga, kerelawanan pendidikan. Salah satunya ada juga di dekat Kramat Jati itu sebagai salah satu penasehat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Udah Kak Zul? Oke. Ini kita ya teman-teman gak usah tegang-tegang. Mungkin karena baru awal. Jadi teman-teman relawan nanti juga kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung via chat aja. Nah yang terakhir nih, siapa guru matematika? Silakan Kak Pinke Purnamasari boleh berkenalan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, suara saya kedengaran nggak kira-kira? Kedengaran jelas. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Pinke Purnamasari. Aku ngajar di SMP Dharma Pertiwi Depok. Kebetulan
Aku mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 9. Terus di sela-sela itu aku juga ngajar private dan juga aktif di beberapa kegiatan di luar sekolah. Gitu. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal semuanya. Nah, itu tadi adalah perkenalan singkat dari para pembicara hari ini. Nah, karena mungkin kayaknya kakak-kakaknya udah nggak sabar banget nih, sharing tentang gimana sih pengajaran kreatif di masa pandemi. Terus aplikasi apa aja sih Kak yang bisa digunain selama pembelajaran jarak jauh gitu. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung, cuma taunya Zoom, Google Meet gitu. Ternyata masih banyak kok aplikasi lain yang mungkin bisa digunakan gitu. Terus yang ketiga, rekomendasi harian dengan kurikulum. Dan yang pasti, yang paling penting, gimana caranya tips buat ningkatin semangat belajar untuk adik-adik, apalagi pada masa pembelajaran jarak jauh ini yang sering banget mudik gitu. Nah, sekarang langsung aja kita mungkin mulai sharingnya karena tadi sudah di share screen. Pertama dari Kak Gris, setiap pembicara boleh memaparkan materinya maksimal 20 menit. Setelah itu kita sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat menjelaskan Kak Zul. Oke. Saya dulu berarti ya. Ya. Ya, ini udah ada juga di layarnya. Ya. Oke, teman-teman bisa kelihatan kan gambar pada layarnya? Dan suara saya juga udah jelas juga ya. Ini saya lepas earphone-nya sih. Ya, jelas. Teman-teman boleh jawab aja loh. Nggak usah di-mute, kelihatan atau enggak, atau di chat. Ya, jelas Kak. Kelihatan Kak. Sip, mantap. Aman. Oke, jadi ini tadi aku baru bikin juga, jadi nanti bisa Kak Ren sebarin ke teman-teman relawan ya. Boleh. Oke, nah jadi teman-teman, seperti yang kita tahu ini, di tahun 2021 itu kita masih sama sistem belajarnya itu secara tatap muka atau daring, ya di mana tuh padahal sebenarnya udah banyak orang berharap tatap muka ya, bukan daring gitu ya. Tapi dikarenakan kondisi pandemi yang justru masih belum membaik, maka di tahun 2021 di semester 2 ini teman-teman adik-adik kita masih belajar secara daring gitu ya, secara online PJJ. Apalagi sesuai dengan Pergub kalau di daerah Jakarta sendiri ya, Pergub nomor 3 tahun 2021 DKI Jakarta. Tinggal lagi buat kita semua ya, karena ini udah sekitar 1 tahun lebih gitu ya, dimana kita pasti menggunakan banyak media elektronik ya, seperti mungkin teman-teman pakai gawai belajarnya gitu ya, laptop dan lain sebagainya. Nah di sini teman-teman, guru itu dituntut untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya berbasis teknologi tapi juga kreatif gitu. Jadi sekarang itu semua orang belajar pakai gadget gitu, kebanyakan gitulah. Nah, di sini yang perlu diingat sama teman-teman juga adalah teman-teman relawan, pembelajaran dari itu atau PJJ itu bukan pembelajaran tatap muka yang didaringkan gitu. Jadi nggak kita belajar di kelas terus dijadiin bikin online gitu, nggak seperti itu ya. Oke, nah di sini ada beberapa tips yang aku punya yang juga selama di sekolahku ya. Apa sih tips-tipsnya untuk pembelajaran jarak jauh yang kreatif? Yang pertama itu, teman-teman di sini hindari menggunakan metode belajar ceramah gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sekolah juga kan atau kuliah,
kita pasti selalu dijelin dengan yang namanya ceramah. Kita ngedengerin gurunya atau dosennya menjelaskan materi dan kita nyatet, ngerjain soal dan ini termasuk salah satu metode yang sangat konvensional sekali gitu ya, di mana guru itu sebagai pusat pembelajaran. Nah, pada pembelajaran daring ini sebenarnya kita seperti dituntut untuk melakukan revolusi pendidikan, di mana kita itu harus seperti menggeser tradisi-tradisi lama, gaya belajar yang konvensional, mengganti dengan gaya belajar yang lebih terbarukan, banyak dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, salah satunya adalah discovery learning gitu ya. Nah, kalau discovery learning ini adalah metode pembelajaran di mana pusat pembelajar itu adalah anak itu sendiri, di mana kita sebagai guru hanya sebagai seorang fasilitator, memberikan bahan-bahan bacaan, memberikan sumber-sumber bacaan, atau memberikan website-website yang bisa mereka gunakan untuk memaparkan apa yang mereka temui gitu. Jadi mereka mendiscover diri mereka sendiri gitu ya, melakukan discovery. Dinilai itu lebih sesuai karena dengan itu anak itu lebih aktif gitu. Kadang kita juga merasa kalau belajar di sekolah kita dengerin ceramah itu juga nggak maksimal gitu. Dengan belajar kepada anak-anak itu sendiri, bahan bacaan untuk mereka baca, lalu mungkin kita bisa berikan evaluasi atau soal-soal, maka mereka akan mencari. Terus di sini metode lain selain discovery learning ada juga blended learning gitu ya, di mana kita menggabungkan antara metode belajar secara daring maupun luring gitu. Kalau misalnya teman-teman punya adik-adik atau misalnya lagi ngajar secara daring, kan kita kan kebanyakan ngajar tuh melalui WhatsApp group atau Google Classroom gitu ya. Tapi kita bisa juga mengcombine dengan kegiatan-kegiatan yang secara luring gitu, fungsi gitu kan, televisi pendidikan dari TVRI gitu, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua di sini kita sebagai pengajar jangan monoton teman-teman. Ya, dalam Bloom Taxonomy, level kognitif tertinggi dalam pembelajaran itu adalah menciptakan, sedangkan yang paling rendah itu adalah menghafal gitu. Kebanyakan dari kita kan cuma menghafal, mengingat gitu ya. Coba kita kan pengalaman belajar yang lebih tinggi lagi, kita perlu menggunakan perlu ke level yang lebih tinggi, yaitu menciptakan atau create. Jadi kalau bisa kita ketika mengajar jangan hanya meminta nih baca terus coba diingat terus nanti ada soal latihan gitu. Kalau bisa diminimalisir. Kalau bisa kita tambahkan kegiatan-kegiatan yang seperti praktek. Misalnya oh ini hari ini kita pelajaran IPA nih, tanaman gitu ya. Nah, kita bisa meminta anak-anak untuk melakukan praktek gitu. Nah, dan praktek ini misalnya dengan menanam tanaman, cambah gitu, terus kita melakukan praktikum, ada yang ditaruh di tempat yang tidak terkena matahari, ada yang ditaruh di tempat terkena matahari, dan lain sebagainya. Terus misalnya kalau pembelajaran bahasa Inggris, kita bisa misalnya melakukan kegiatan praktek dengan cara komunikasi mungkin sama keluarga mereka gitu ya, atau tetangga terdekat mereka. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai bahan kolaborasi mereka gitu. Jadi jangan kegiatan yang monoton seperti misalnya coba baca bahan ini terus nanti kalian kerjakan ya gitu, atau ngerjain soal terus dibahas gitu ya. Kalau bisa diminimalisir. Terus yang ketiga, agar lebih kreatif, kalian mendapatkan banyak keluhan, banyak komen dari orang tua siswa, Mister kok ini tugasnya banyak banget sih. Padahal aku ngasihnya cuma ya mungkin 15 gitu ya. Nah, di sini ya bayangin aja dalam satu hari kan anak-anak itu nggak belajar dengan pelajaran kita aja kan. Mereka juga belajar mungkin pelajaran guru yang lain, pelajaran agama dan lain sebagainya, tematik dan lain sebagainya, banyak gitu. Kadang kita berpikir kayak dengan kita memberikan tugas yang banyak gitu, anak-anak tuh belajar lebih banyak lagi. Itu enggak, itu mungkin bisa dibilang kayak menyiksa mereka gitu ya. Dengan waktu sebenarnya karena memang sudah
tadi sudah aku bilang juga, pembelajaran daring itu bukan pembelajaran tatap muka yang didaringkan gitu. Ya di sini makanya kita lebih rasional lagi, berikan soalnya di anak-anak. Terus di sini juga kalau bisa ada sisi kolaboratif dan tetap dibuat secara kompetitif. Karena di masa pandemi seperti banyak ini, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Banyak juga media-media yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita selipkan dengan misalnya TikTok contohnya gitu ya. TikTok itu kan bahkan anak-anak SD pun pada punya gitu, pada bikin gitu ya. Nah, gitu. Kayak misalnya mengucapkan kalimat-kalimat sapaan dalam bahasa Inggris gitu. Nah, kadang seringkali aku beberapa buat konten-konten seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita bahas tentang konten gitulah. Nah, agar lebih kreatif lagi, guru juga kalau bisa bikin konten secara pribadi gitu. Ya, sebenarnya memang konten pembelajaran itu udah banyak banget ya, kayak misalnya di YouTube gitu ya. Tapi kalau misalnya kita buat secara pribadi, teman-teman, itu pasti bakal beda banget. Karena yang namanya gaya belajar, gaya mengajar itu suatu hal yang otentik. Hanya bisa guru itu yang bisa berikan gitu. Ya, kayak misalnya kita nyari video dari YouTube, kayaknya ada yang kurang deh gitu. Karena kan guru itu seperti menyapa anak-anaknya, terus misalnya guru itu juga punya gaya khas, misalnya salamnya seperti apa gitu. Nah, hal ini dekat, jadi kalau bisa guru tuh belajar untuk membuat konten pembelajaran pribadi gitu. Ya, karena dengan belajar, meskipun awalnya memang kurang maksimal, tapi insya Allah dengan sering banyak belajar pasti bisa gitu. Buat konten yang lebih maksimal lagi. Karena sekarang bikin konten belajar itu nggak susah, banyak platformnya. Bahkan dari Zoom sendiri pun kita bisa bikinnya. Terus di sini yang kelima adalah Zoom meeting, dan banyak banget kendala teknisnya, apalagi ketika koneksi internet itu lagi nggak lancar banget. Itu bisa sampai stuck 20 menit, mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini penting banget bagi guru untuk punya banyak rencana cadangan, ya apalagi ketika kegiatan Zoom meeting seperti ini gitu. Ya kayak misalnya menyediakan kuis gitu, dan yang bisa teman-teman relawan mungkin punya adik di rumah atau kepada adik-adik di GSB sendiri nanti ya. Terus di sini aplikasi apa saja sih yang bisa digunakan dalam PJJ? Nah, mungkin ini beberapa aplikasinya bukan aplikasi yang nggak pernah kalian dengar, pasti pernah dengar lah ya. Tapi memang ini digunakan dan sangat maksimal sekali gitu. Kayak misalnya untuk aplikasi seperti Zoom Meeting dan Google Meet memang sudah cukup umum. Tapi di sini ada beberapa aplikasi yang pernah aku gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah Padlet. Ya kalau misalnya teman-teman kalau bisa diklik linknya, boleh diklik tuh ya. Nah, jadi Padlet itu seperti sebuah papan tulis. Nah, tapi di situ menyertakan konten-konten pembelajaran yang mau kita pelajari pada hari itu. Misalnya kalau teman-teman klik di Padlet-nya, itu nanti akan ketahuan tuh, oh hari ini kita mau belajar apa aja nih. Jadi kalau di WhatsApp grup kan biasanya tuh ada pesan 1, pesan 2, pesan 3, pesan 4 gitu. Tapi kalau Padlet ini jadi seperti papan tulis, itu udah ada konten-kontennya. Yang pertama baca apa gitu, terus yang kedua ngapain, yang ketiga ngapain, terus ada soal latihan, ada video, ada audio. Di situ di Padlet ini bisa banget teman-teman eksplor untuk gunakan kegiatan pembelajaran gitu. Memang menggunakan internet sih gitu. Terus di situ ada juga yang sering aku gunakan, itu salah satunya adalah Quizizz ya. Quizizz ini memang salah satu media kuis yang cukup menarik ya, karena memang ada banyak sih seperti prof juga itu, tapi aku mungkin lebih suka Quizizz gitu ya, karena kontennya mungkin lebih seperti games gitu buat anak-anak. Kita bisa masukin meme, bisa masukin lagu juga, efek-efek yang menyenangkan juga. Jadi kalau teman-teman nanti bisa coba kerjain, nah itu menyenangkan banget. Jadi mungkin kita kayak ngasih ulangan itu biasa pakai Google Form ya, Google Form gitu ya.
atau Office apa gitu 36 itu. Jadi kan game aku kadang suka menggunakan ini pembeli, tapi mungkin ada beberapa. Nah, ini sebenarnya websitenya aku dapat dari sekolah juga ya, dalam beberapa seminar sekolah mereka menggunakan website ini ya, dari namanya adalah Guru Berbagi gitu ya. Itu teman-teman nanti bisa diklik linknya. Di Guru Berbagi ini itu adalah salah satu situs web dari pemerintah, dari Kemdikbud. Di situs web ini teman-teman itu bisa mencari apapun, kayak misalnya mencari RPP, pembelajaran gitu ya, tentang grid konten RPP, itu nanti ketemu RPP-nya yang seperti apa. Terus juga ada video pembelajaran ya. Kalau misalnya teman-teman nyari di YouTube kan memang banyak banget gitu ya, tapi ini direkomendasiin dari Guru Berbagi. Jadi teman-teman bisa coba cari yang lebih sesuai dan sesuai RPP gitu ya. Terus di sini ada video and trik juga teman-teman kalau mau nyari tentang konten belajar di tips konten Guru Berbagi. Terus juga di sini artikel-artikel PJJ ya, kayak misalnya penelitian di situ. Jadi teman-teman bisa baca selain teman-teman mendapatkan apa ya, konten RPP dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini mungkin kelemahannya dari situs web ini adalah kalau untuk umum ini tidak bisa full akses teman-teman. Tapi ya kayak misalnya kayak webinar gitu ya. Di sini juga sebenarnya jadi punya akun bisa dicoba dibuka. Oke, lanjut. Kalau udah ya. Oh ya, itu aplikasi di rumah gitu lah ya. Siapa di sini yang ya ini sebenarnya aku ngerasain sendiri gitu ya. Ketika aku kan di sini buka bimbel juga gitu ya, dan aku ketemu dengan anak-anak sekolah aku sendiri gitu ya. Itu tuh lucu ya, kayak misalnya kamu di sekolah hari ini belajar apa? Belajar ini, terus tadi ngerjain soal latihan. Ya udah, coba Mister mau nanya, coba tadi yang kamu pelajari tentang ini tuh apa? Mereka tuh kayak kurang ya, 100% masih konten aja gitu. Konten belajar, anak suruh ngerjain. Nah, bisa dibilang juga hal itu yang membuat anak-anak tuh nggak semangat ketika belajar, karena ya udah monoton gitu-gitu aja gitu ya. Dalam pembelajaran di mana yang pertama itu adalah memanusiakan hubungan ya. Ketika kita sebagai seorang guru ya, seorang guru dan seorang murid itu punya ikatan, punya hubungan, bukan seperti hubungan antara yang nggak ada saling menguntungkan, bukan gitu ya. Jadi saling memanusiakan gitu. Jangan cuma kita ngasih kerjaan dan ya udah bodo amat gitu. Jadi di sini penting banget bagi kita pertama-tama ketika belajar itu melakukan diagnosis ya, diagnosis kondisi anak gitu ya. Kendala anak itu seperti apa. Makanya di sini kita perlu banget yang namanya komunikasi ya, terus harus responsif gitu. Karena si guru yang care sama anaknya, guru yang peduli dan perhatian sama anaknya, itu bikin siswa, bikin peserta didik itu semangat untuk belajar gitu. Ya dari bukan guru yang ngasih tugas, oh ya terima kasih gitu. Ya kadang seringkali aku memang suka dikomplain gitu ya, karena memang aku di sekolah ngajar 16 kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk bahasa Inggris ya, karena memang bahasa Inggris itu di SD hanya muatan lokal saja, jadi bukan pelajaran wajib. Itu kadang suka ya, orang tua tuh butuh sesuatu hal yang responsif gitu, cepet dibales, terus cepet juga dikasih nilai gitu.
Jadi kalau misalnya salah kita perbaiki, kita koreksi gitu. Jadi di sini yang bikin semangat adalah ketika kita bisa menjadi antara guru, siswa dan juga orang tua murid gitu. Jadi komunikasi dan responsif itu wajib banget itu yang harus kita miliki. Terus yang kedua di sini memahami dunia siswa. Oke. Ya, ketika kita merefleksikan kepada diri kita sendiri, kita ketemu dengan guru di sekolah, ini apa sih kok nih guru kayaknya kolot banget, nih guru kok kayaknya nggak gaul banget gitu ya. Nah di sini makanya kita perlu memahami gitu ya, bukan berarti kita bergaya kayak anak-anak gitu, tapi kita tahu dunia mereka tuh seperti itu ya kan, dalam konten-konten belajar mereka gitu. Kayak misalnya ketika ini ada bias aku nih di soal, padahal cuma pakai namanya doang gitu, mereka tuh kayak keren banget gitu. Terus kayak misalnya oh iya nih lagi happening nih tentang Sriwijaya Air gitu ya. Nah itu membuat mereka tuh juga menambah wawasan mereka gitu. Jadi dipandang oleh siswa gitu ya. Terus yang ketiga itu memotivasi dan mengapresiasi. Ini yang mungkin sering kali aku lihat kurang gitu ya. Mungkin dari aku sendiri juga gitu ya. Ya kadang penting banget bagi kita sebelum memulai pelajaran pada anak-anak, jangan langsung ngasih materi, tapi memberikan motivasi. Kayak misalnya, kenapa sih kita perlu belajar? Nanti kalau kita misalnya keluar negeri, kita bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Oke. Iya benar gitu, tapi secara relevannya kehidupan anak-anak berpikir segitu gitu. Terus memberikan apresiasi, kayak misalnya memberikan nilai gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ngasih hadiah dan lain sebagainya gitu, kita nggak bisa ngasih tepukan hangat di kepala mereka gitu, nggak bisa, karena kita ucapan semangat gitu, itu berarti banget bagi mereka gitu ya. Misalnya kita kasih voice note gitu ya, tapi voice note gitu, jadi mereka bisa mendengar ekspresi dari suara kita yang tulus gitu. Terus di situ berikutnya bagaimana meningkatkan semangat siswa. Yang keempat, membangun suasana yang kompetitif namun tetap menyenangkan gitu. Jadi suatu pembelajaran yang monoton itu terkadang nggak kompetitif, maksudnya nggak juga gitu. Kayak misalnya ketika kita mengajar lewat Zoom, kok nih anak-anak responnya nggak ada yang mau ngomong gitu ya, karena kita mungkin belum membangun stimulasi sehingga mereka mau aktif gitu. Kita harus bikin suasana itu bersaing gitu ya. Ya bukan untuk nilai juga gitu, tapi dibuat dalam jalan yang menyenangkan juga gitu. Terus yang kelima, beri kemudahan dalam belajar. Ya seperti yang kita tahu, belajar PJJ ini banyak banget kendalanya gitu ya, mulai dari kuota, koneksi internet yang gak menentu gitu ya. Jangan terlalu kita paksakan, oke, kita hari ini Zoom meeting, ya anak-anak harus bisa, anak-anak harus hadir, kita harus dengar, tapi kita harus dengarkan gitu. Oh mereka nggak bisa nih, ya udah, kalau misalnya mereka nggak bisa, tetap kita berikan pembelajaran, tapi mungkin mereka nggak ada akses internet pembelajaran jarak jauh melalui online, tapi mungkin mereka membuat kelompok gitu ya, kelompok belajar terdiri dari beberapa orang, guru datang ke rumah gitu. Jadi beri kemudahan teman-teman ya kepada anak-anak, karena ya orang tua juga merasa kesulitan sebenarnya gitu. Di sini soalnya kita belajar gitu nggak hanya sama anaknya, tapi sama orang SMP, SMA, mereka udah punya guru sendiri gitu, sehingga mereka bisa ya bisa ngerjain soal secara mandiri. Tapi kalau yang SD itu perlu bimbingan dari orang tua. Oke, nah itu 5 tips yang sebenarnya menurut aku mungkin bisa memberikan semangat kepada siswa. Itu pengalaman mengajar aku sendiri ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain boleh banget.
mau ditanyakan boleh Oke, banget. Nanti tinggal dicatat, ditulis di komentar. Iya. Oke, makasih Kita Karen. tepuk tangan online dulu untuk Kak Zul. Ya, tepuk tangan online ya karena kita masih jarak jauh. Keren banget materinya, terima kasih banyak. Tadi udah ada beberapa aplikasi, temen juga ada yang baru tahu nih ternyata hari ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan dengerin sesi sharing dari Kak Dika Suci. Tapi sebelumnya untuk teman-teman relawan yang mau nanya-nanya dulu terkait pemaparan materi dari Kak Zul, boleh di kolom chat atau nanti di terakhir kita ada sesi tanya jawab, itu nanti bisa raise hand aja. Mungkin silakan Kak Dika, dipersilahkan. Iya, terima kasih banyak. Aku udah bisa share screen ya berarti? Oh udah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat semuanya. Aduh, kok jadi kesini? Bentar ya. Bentar. Oke. Share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk kesempatannya nih. Saya udah bisa share screen. Sebenarnya saya nggak nyiapin apa-apa. Bukan maksudnya kayaknya saya udah tahu kalau akan diborong semua nih penjelasan sama sama teman saya berdua nih, Kak Zul dan Kak Pinke. Makanya saya mau nambahin sedikit aja tentang materi yang akan dibawakan hari ini. Ini suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Kak Zul. Oh, kedengeran. Oke, siap. Saya mau bawain materi, sebenarnya ini udah pernah saya bawain di waktu itu pelatihan online BGBL juga. Jadi temanya adalah pendekatan pembelajaran gamification. Sebenarnya ini related juga sama keadaan sekarang. Pertama sih yang mau saya tekankan kepada relawan GSB, Masya Allah terima kasih banyak gitu ya, bahwa teman-teman masih mau peduli dengan pendidikan. Kenapa saya bilang gitu? Karena menjadi guru, mendidik dan mengajar itu bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita punya adik pun ngajarin dia belajar atau misalnya bantuin dia mengerjakan PR itu kan sesuatu hal yang susah banget gitu ya ibaratnya. Apalagi teman-teman sudah bersedia untuk mengajar seseorang atau banyak anak mungkin ya yang kita nggak paham karakternya seperti apa, awalnya backgroundnya seperti apa gitu. Saya sangat apresiasi banget sama teman-teman relawan GSB. Masya Allah gitu ya, di zaman sekarang yang orang serba individu masih ada teman-teman yang peduli gitu sama pendidikan anak Indonesia. Itu dari saya. Lalu saya kayaknya tadi materinya udah diborong sama Kak Zul, udah jelas banget beberapa hal, ada aplikasi juga dan gimana meningkatkan semangat anak. Saya mau nambahin sedikit aja yang ditekankan dalam mengajar, mendidik, entah pun nanti teman-teman jadi guru nantinya atau sekarang sudah jadi guru dan mendidik, bahwa guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi pengabdian gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngajar anak-anak dapat upah, ya kita cuma bakal ngerasain capek aja gitu. Kenapa? Karena kalau teman saya pernah bilang gini, ya kalau lo mau kaya ya jangan jadi guru gitu. Kenapa? Karena nggak ada ya teman-teman guru yang kaya tuh nggak ada gitu. Ada juga guru yang bahagia gitu. Kenapa? Karena mengajar itu kan menyampaikan ilmu. Ilmu itu adalah sebagai ladang amal jariah gitu ya. Semoga apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu bisa menjadi jalan kita, bisa menjadi sumber pahala kita nanti gitu. Langsung aja. Caranya gimana ya dalam pembelajaran online? Sebenarnya gini teman-teman, lucunya adalah saya itu mengikuti, saya baru 3 tahun mengajar secara formal di institusi sekolah gitu. Sebelumnya saya ngajar sebagai pelatih dalam
kursus bahasa atau yang lain, dan baru masuk ke dalam sekolah yang formal gitu. Karena beda banget ya, kita ngajar les sama kita ngajar di sekolah pasti mekanisme beda banget. Dan sebenarnya pembelajaran online atau pelatihan online di Indonesia itu sudah dilaksanakan kurang lebih selama 3 tahun ke belakang gitu. Jadi pemerintah itu sudah mendorong guru-guru untuk bisa memanfaatkan aplikasi online gitu ya. Cuman kenapa ya manusia gitu ya, manusia tuh kalau nggak didorong, nggak dipush, kalau nggak dijorokin dulu, mereka nggak akan mau belajar gitu. Makanya sekarang kelemahannya adalah ketika kita kena pandemi gitu ya, kita terkena pandemi, kita dapat ujian pandemi, banyak sekali guru-guru yang tidak siap dalam hal apa, dalam hal tadi ya, digital, pengetahuan digitalnya seperti apa, cara mendidiknya seperti apa gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ini deh, kalau misalnya kita tahu lah, kalau teman-teman belajar ada industri 1.0 sampai 2.0, 3.0 sampai 4.0, sekarang udah industri 5.0 bahkan gitu ya, bahwa segala macam hal itu sudah digantikan dengan mesin gitu ya. Terkadang mungkin kita berpikir, kalau semuanya udah digantiin sama mesin, apakah guru juga bisa ya digantikan dengan mesin gitu? Kan ada via YouTube. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat posisi guru itu tidak tergantikan gitu? Yang membuat posisi guru tidak tergantikan adalah kita itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik dan menyentuh intuisi atau menyentuh bukan hanya akal, tapi kita menyentuh perasaan dari anak didik kita. Gitu. Jadi itulah yang membuat pekerjaan guru itu tidak bisa tergantikan oleh mesin ataupun digitalisme yang lain. Jadi kalau misalnya hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus mengajar atau misalnya mempersiapkan segala pelajar itu berasal dari mana? Dari hatinya teman-teman, bukan dari paksaan, bukan dari apapun gitu, dan tidak mengharapkan apapun. Karena apa yang berasal dari hati itu nyampainya ke hati juga gitu ya. Jadi preparation yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan hati yang lapang gitu. Siapkan hati yang lapang untuk bisa memahami karakter anak-anak didik kita. Terus yang kedua, ini dari Albert Einstein, saya ambil quotes-nya adalah education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir cuma ngasih ilmu gitu, jadi ngasih ilmu ke anak-anak, itu tuh mereka bisa dapat di mana aja. Mereka bisa dapat dari YouTube, dari TikTok, dari Instagram, dari hal-hal lain gitu. Tapi yang guru ajarkan adalah kita mengajarkan mereka untuk melatih mindset-nya gitu. Kita mengajarkan mereka untuk melatih cara berpikir, bukan cuma memberikan knowledge atau pengetahuan itu. Lalu hubungannya adalah gamifications ini, kalau misalnya saya jabarkan secara singkat adalah pembelajaran berbasis game gitu ya. Di masa sekarang nih, anak-anak lagi virtual gitu ya. Misalnya nih dulu, saya mengamati gini deh, anak-anak kan kita bukan cuma anak-anak aja, kita siswa itu suka banget main handphone gitu ya, kita suka banget main HP, suka scrolling IG, suka buka YouTube gitu. Tapi tetap aja kok kalau misalnya saya suruh siswa saya untuk nonton YouTube tentang misalnya, karena saya ngajar biologi, tentang klasifikasi makhluk hidup, mereka juga merasa keberatan gitu. Jadi bukan YouTube-nya yang salah, bukan kitanya yang salah, bukan siswanya yang salah, tapi apa? Tapi bagaimana kita meng-create instruksi tersebut dalam sebuah game gitu. Jadi walaupun misalnya kita minta anak kita nonton video, tapi harus ada nih unsur gamification-nya. Kenapa? Karena insting manusia itu adalah berkompetisi gitu. Jadi alasan-alasan adanya harus kita pakai gamification, walaupun nanti pakai aplikasi apapun ya, tadi Kak Zul udah nyebutin ada Quizizz, ada Padlet gitu, itu harus di-create, harus dibentuk dalam game gitu bentuknya, karena kita akan pernah bosan gitu. Kenapa? Karena ada unsur kompetisi tadi, seperti yang Kak Zul bilang, bangun jiwa kompetitif kayak gitu ya. Alasannya adalah game memiliki engagement yang tinggi, siswa itu digital native. Jadi mereka itu lahir
internet udah ada, handphone Android udah ada, smartphone udah ada. Kalau kita adalah digital adaptive atau kita beradaptasi dengan perkembangan digital. Terus gamification juga meningkatkan dopamin. Jadi dopamin itu hormon yang bikin kita happy gitu. Nah, kalau main game, anak-anak pasti happy. Nah, tugasnya adalah kita membangun atau menginstall, men-trigger si dopamin itu untuk keluar atau untuk diproduksi saat kita mengajar. Gitu. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan proses otak untuk menerima informasi baru. Gitu ya. Jadi secara garis besar, gimana caranya kita ngajar online, ya bikin jadi game. Gimana pun caranya, teman-teman kayaknya lebih tahu daripada saya ya. Gimana cara, nih misalnya matematika trigonometri, gimana ya cara dibikin game. Itu udah banyak banget kok tutorialnya di YouTube. Tinggal kita membangun lesson planning atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak didik kita. Itu aja. Terus gimana aplikasinya? Yang pertama, cara pengaplikasiannya gamification tadi, tentuin karakteristik siswa dan siswi teman-teman. Jadi, apakah mereka orangnya kompetitif, ataukah mereka orangnya silent, atau mereka orangnya kreatif, itu tentuin dulu karakteristiknya. Berdasarkan apa? Berdasarkan learning style-nya bisa, dari karakternya bisa, atau dari ability atau kemampuannya gitu. Jadi jangan sama ratain tugasnya gitu, karena beda-beda ya setiap anak. Yang kedua, tentukan learning objective yang akan dicapai. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa? Misalnya, topiknya trigonometri. Tapi kan trigonometri luas ya. Nah, dispesifikasiin tuh top learning objective-nya apa. Yang penting harus clear dan harus spesifik gitu. Terus, yang ketiga, setelah kita menentukan learning objective, tentukan aktivitas yang akan dilakukan gitu. Nah, aktivitas yang akan dilakukan ini harus mengandung 4 hal. Yang pertama adalah multiple performance. Maksudnya game yang akan kita buat itu mengandung banyak performance anak-anak kita. Misalnya ada anak yang lambat cara berpikirnya, atau ada anak-anak yang cepat, atau ada anak-anak yang harus dicubit dulu gitu baru dia gerak. Nah, itu gamenya harus mengandung multiple performance tadi. Ada visibility, itu kemampuan untuk gampang gitu instruksionalnya. Terus ada increase difficulty level, jadi kan bosan ya kalau main games levelnya itu aja, ya kan? Pasti harus naik dan naik. Nah, game itu juga harus memberikan keluangan pada siswa untuk bisa meningkatkan level dari kesulitan tersebut. Terus ada multiple paths atau berbagai macam cara, misalnya nih tujuannya A gitu. Nah, untuk mencapai tujuan A, seorang guru tuh harus cerdik untuk memberikan jalur yang nggak cuma satu aja. Bisa jalur 2, kayak jalur lambat, jalur cepat, atau misalnya jalur apa gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan cara atau path yang berbeda walaupun tujuannya sama. Kayak gitu intinya. Terus yang terakhir, tinggal menambahkan elemen game dan mekanismenya. Itu tadi gimana ya cara kita mempersiapkan diri atau mempersiapkan diri kita sendiri dulu untuk bisa menghadapi anak-anak. Lalu tadi Kak Zul udah menyebutkan beberapa aplikasi ya untuk yang bisa dipelajari di pembelajaran online. Ada Quizzes, ada Padlet, saya juga pakai itu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa akses sendiri beberapa aplikasi yang bisa digunakan selama pembelajaran. Cuman mungkin kalau misalnya ada beberapa website atau ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan Google users gitu ya. Jadi misalnya harus diiringi sama school user dari Google gitu. Tinggal teman-teman cari aja yang berbayar, yang gratis. Yang gratis masih banyak juga kok. Ini contoh aplikasinya, ada untuk presentations misalnya pakai Peer Deck, ada Google Meet, kita udah sering tahu, ada GoFormative, Deck Toys, AdSite, ada Bamboozle, Jeopardy, Live Worksheet, MozaWeb, Spiral, terus ada Wooplo, Padlet, Whiteboard.fi, dan berbagai macam lain. Ini nggak mungkin saya jelasin satu-satu, jadi mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman untuk bisa dicoba, kayaknya ini bisa, ini kayaknya bisa gitu ya. Yang harus ditekankan adalah there is no guarantee that it will work gitu. Jadi nggak garansi
untuk itu akan berhasil gitu Kak, teman-teman dalam satu waktu. Kayak gimana ya, yang kita didik kan manusia gitu ya, kayak pasti ada trial and error-nya gitu. Jadi nggak mungkin, mungkin hari ini pakai Padlet deh, semuanya berhasil. Enggak juga. Pasti ada beberapa yang, ini gimana Miss, ini gimana Mister, kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu, dan kita harus tetap trial and error dan tetap harus belajar gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Kalau misalnya gurunya nyerah, gimana anak muridnya coba, ya kan? Berarti kita harus lebih belajar lagi Kak. Jadi kalau misalnya saya asumsikan gitu kepada saya dan teman-teman guru lainnya adalah bahwa guru itu yang harus lebih banyak belajar sebenarnya dibandingin sama siswa gitu. Jadi ini beberapa aplikasi yang bisa mungkin dipelajari teman-teman sendiri ya, nanti di rumah. Udah, itu aja dari saya, gitu aja. Nanti mungkin kalau ada yang butuh slide-nya bisa saya kirim ke Kak Ren ya, nanti bisa di-share ke teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dika. Tepuk tangan online lagi. Keren banget. Makasih banyak Kak Dika. Ini tadi dari Kak Zul belajar banyak, dari Kak Dika ditambahin lagi gamification. Menarik banget sih. Aku pengen cari tahu lebih lanjut. Oke, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman, mungkin buat pengajar matematika ya, yang udah gimana sih nih caranya ngajarin anak-anak supaya suka sama matematika, supaya seru gitu matematikanya. Langsung aja Kak Pinke Purnamasari, silakan Kak Pinke. Halo semuanya, suara saya kedengaran? Halo, jelas Kak, kedengaran. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Kak Dika dan juga Kak Furkon. Ilmunya sangat bermanfaat. Saya di sini kayaknya harus lebih banyak belajar lagi sama beliau-beliau nih, Masya Allah ilmunya. Baik teman-teman, di sini saya pengennya kita sharing ya, dua arah gitu, jangan saya aja. Nah, pertama saya akan mulai dengan nih pembukaan. Di sini ada kata-kata semua murid, semua guru ya. Kita itu sekarang lagi sama-sama belajar, nggak ada murid, nggak ada guru, tapi sama-sama belajar semuanya. Kemudian untuk pembukaan, saya mau kasih gambar ini buat teman-teman. Kira-kira teman-teman pada bisa jawab gak nih? Di sini ada gambar mobil. Nah, 5 ditambah mobil sama dengan 12. Kira-kira berapa mobilnya? Mobilnya itu sama dengan berapa? 7 Kak. Pinter, good, keren. Keren. Nah, kemudian ini, teman-teman pasti pernah melalui masa kecil, gitu. Teman-teman tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu mana? Tahu, good. Nah, sekarang coba aku minta satu audiens nyanyiin lagu Pelangi-Pelangi, tapi liriknya diubah dengan rumus persegi. Coba, siapa yang bersedia di antara teman-teman? Karen coba. Aduh. Kazul ini Kazul. Ayo coba Karen. Ayo. Aduh, malu nih saya ditembakin. Oke, persegi itulah namamu. 4 kali sisi itu kelilingmu. Sisi kali sisi itulah luasmu. Semua sudutmu. Siku-siku gitu ya Kak? Good job, tepuk tangan online semuanya. Iya benar banget. Nah ini sih bisa kita praktekin sama anak-anak SD gitu ya. Mungkin kalau sama anak-anak SMP atau SMA, ntar kita malah kayak malu sendiri gitu. Kata anak-anak mungkin, ibu apa-apaan sih gitu. Cuman ini kayak lebih cocok untuk anak-anak SD gitu. Maksudnya biar lebih menyenangkan. Tanpa mereka menghafal, tapi terngiang-ngiang sama lagunya itu lama-lama hafal dengan sendirinya, biasanya kayak gitu. Oke, kemudian di sini ada kerang kali. Sekarang kita main perkalian, coba pakai puzzle. Coba teman-teman, saya mau tes perkaliannya. 3 dikali 7 hasilnya berapa? 21. Oke, good job. Berarti yang ini ya. Kita mainkan imajinasi teman-teman. Kita pindahin ke sini. Oke, kemudian 3 dikali 5 berapa hasilnya? 15. Gitar. 8 dikali 7, berapa hasilnya? 6.
50. Good job. Oke, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke. Oke, kemudian selain lagu, kita juga bisa pakai pantun. Jadi di-combine antara matematika dengan bahasa Indonesia. Contohnya kayak gini. Jika menghitung harus teliti, karena matematika penuh angka. Jika kamu susah hati, perbanyak zikir dan berbaik sangka. Iya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ya, pokoknya kita seenak aja itu paling cocok kalau lagu dan pantun itu cocok untuk bagian pembukaan supaya kita membangkitkan mood siswa, membangkitkan motivasi belajar siswa. Oke, kemudian di sini kita bisa memadukan iconic, problem based learning dan juga koneksi. Di sini ada pertanyaan, di sini ada gambar dua mobil dan juga 3 motor, tapi di sini pertanyaannya ceritanya jumlah kendaraannya itu totalnya ada 10. Jumlah bannya itu ada 32. Berapa banyak mobil dan juga berapa banyak motor gitu ya. Oke. Di sini ada metodenya Brunner-Hotz ya. Kita bisa pakai gambar ya. Pertama kita gambar aja dulu kerangkanya. Nah, kemudian kita lihat bannya. Kalau ini ada berapa teman-teman? 2. Ada 2. Mobil ada berapa teman-teman? 4. Oke. Sekarang kita lihat ya. Di sini ceritanya masih motor semua. Tapi jumlah bannya belum 32. Sekarang kita tambahkan rodanya ya. Oke. Nah, ini semua sudah mencapai jumlah roda 32. Berarti kita bisa lihat nih, kita bisa bedain mana mobil, mana motor gitu. Kalau motor bannya ada 2, mobil bannya ada 4. Berarti kurang lebih mobilnya ada berapa teman-teman? 6. Motor ada berapa teman-teman? 4. Ya, pinter semua ini. Keren semua loh. Lanjut ya. Oke. Teman-teman, ternyata dalam mendidik itu tidak bisa mendadak. Ya. Harus butuh prepare, harus butuh persiapan, harus butuh yang namanya rancangan buat pembelajaran. Kalau dia dadakan disebutnya apa? Tahu bulat. Tahu bulat. Di sini ada gambarnya tahu bulat, betul sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Loh, kok muncul angka? Coba teman-teman lihat tabel di bawah. Nah, siapa yang bisa susun ini menjadi sebuah kalimat? Kita lihat, kita cocokin. Angka 2, ternyata huruf apa? B. 21 huruf apa? U. 1 A, 20 T. Berarti buat. Kata pertama buat. Kata kedua apa kira-kira? Buat apa ayo? Mikir ayo. Bahan. Terus? Ajar. Terus? Apalagi? Buatlah ajar. Terus? Online. Buatlah bahan ajar online. Berarti sebelum kita mau memulai pembelajaran, kita harus rencanakan dulu nih kira-kira aplikasi apa yang tepat kita gunakan untuk anak-anak yang akan kita ajar, lalu materi seperti apa yang akan kita sampaikan. Pokoknya kita harus membuat planning dulu sebelum mengajar. Nah, sebetulnya tadi pengetahuan Kak Dika sama Kak Furkon itu jauh lebih banyak daripada saya gitu. Nah, karena selama pengalaman saya mengajar di sekolah itu, kalau seandainya kan kondisi ekonomi siswa berbeda-beda gitu ya, maksudnya banyak siswa yang terkendala dengan pulsa, banyak siswa yang terkendala dengan kuota gitu. Itu salah satu kendala yang bisa kita sharing di sini ya. Jadi di sini yang sering saya pakai sih ini umum gitu sebetulnya. Banyak juga tuh yang keren kayak tadi Padel segala macam. Cuman yang lebih saya sering pakai yang ini ya, untuk media pembelajaran sendiri saya pakai Edmodo kalau di sekolah. Terus WhatsApp, Telegram segala macam. Kalau di WhatsApp sendiri pun kita juga bisa memanfaatkan banyak-banyak fiturnya ya. Ada chat, ada video call, ngirim file dan lain sebagainya, itu udah
satu package banget gitu, dan itu terjangkau juga. Hampir semua orang punya WhatsApp, hampir semua orang, tapi tidak semua orang. Terus kemudian untuk assessment atau penilaian, biasanya saya pakai Google Form. Kalau Google Form itu kan dia kalau untuk pilihan ganda dia bisa mengkoreksi otomatis ya, lalu nanti langsung muncul nilai skornya jika sudah di-download itunya. Intinya banyak teman-teman yang bisa dipakai, tapi setelah melakukan pembelajaran jangan lupa kita harus melakukan persen anak-anak bisa memahami apa yang kita berikan untuk mereka, terus kira-kira apa aja nih yang mereka belum bisa mengerti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, itu biasanya bisa pakai Mentimeter, bisa pakai survei. Saya pernah belajar tentang Google Site for Education ya. Nah, Google Site for Education itu sendiri juga sudah memuat banyak fitur-fitur ya, hampir all in one yang memenuhi kebutuhan untuk pendidikan. Di situ juga ada Google Jamboards kayak papan tulis online dan lain segala macam. Di situ ada. Intinya banyak yang bisa kita pakai. Nah, ini saya pernah dapat dari teman mata pelajaran ular tangga. Nah, kayak gini. Cuman kalau misalkan online, gimana Kak cara belajarnya? Mungkin kalau misalkan mereka punya dadu di rumah, itu bisa dipakai gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, nggak apa-apa. Kita kasih unjuk gambarnya aja. Kira-kira mereka mau sampai berapa nih? Misalnya pilih nomor antara 1 sampai 6 gitu. Nah, terus kemudian mereka bisa memainkan ular tangga agama Islamnya. Terus kemudian, nah untuk matematika sendiri sebetulnya banyak banget ya aplikasi-aplikasi yang bisa digunain sama anak-anak di rumah, baik itu download di Play Store atau lain segala macam. Biasanya yang umum itu Photomat sih ya, anak-anak yang sering pakai. Tapi banyak juga aplikasi. Untuk saya pribadi, kayaknya lebih enak kita bikin video sendiri deh gitu, maksudnya biar kita juga belajar bagaimana cara menyampaikan materi secara online, terus kita juga bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu. Kalau untuk Photomat kan kayaknya anak-anak nggak mikir gitu ya, cuman foto doang, terus keluar jawabannya gitu. Kayaknya kalau untuk dunia pendidikan agak kurang sih, cuman ini alternatif aplikasi aja. Mungkin nanti yang anak-anak lagi iseng-iseng nih mau nyoba nyari tahu jawaban segala macam bisa pakai Photomat dan lain sebagainya. Di sini sudah saya kirim juga linknya. Oke, kemudian ini udah disampaikan sama Kak Furkon. Jadi ada beberapa link. Tadi guru berbagi Kak Furkon sudah menyampaikan ya. Terus juga rangkuman dari modul matematika SMP. Kalau nggak salah SD dan SMA juga ada, itu di P4TK Matematika. Di sini juga anak-anak gitu yang dekat dengan dunia sehari-harinya yang sering mereka gunakan aplikasinya. Di sini ada referensi Instagram yang berkaitan dengan matematika. Pertama itu ada @ngajimatematika, kemudian ada ngobrol matematika, ngotik ya. Terus kemudian ada sepulang sekolah. Nah, kalau sepulang sekolah ini setahu saya dia nggak cuma matematika, tapi ada IPA, bahasa Indonesia gitu. Pokoknya keren aja, teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian juga ada bank soal matematika dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya di Instagram. Kemudian Telegram juga ada matematika mudah. Nah, yang waktu saya tatap muka itu, saya pernah ngobrolin tentang YouTuber sama TikTokers gitu. Jadi kan karena sekarang banyak YouTuber kreatif gitu, kontennya juga berbagai macam, termasuk juga konten matematika. Di sini saya sering ngasih referensi ke anak-anak. Coba deh kalian lihat YouTube-nya Jerome Pauline gitu. Kan beliau itu kuliah di Matua Seda University Jepang ya gitu. Maksudnya biar anak-anak juga termotivasi, terinspirasi dari beliau gitu. Beliau bisa menjelaskan matematika dengan cara yang lucu gitu, nggak membosankan gitu. Jujur saya juga belajar dari beliau gitu. Terus kemudian ini ada I Can Learning gitu. Punya teman saya Muhammad Khalif Iksan ya. Dia juga expert banget dalam dunia matematika. Kemudian juga ada YouTube saya, cuman saya belum terlalu expert untuk membuat video-video. Cuman saya kalau iseng-iseng saya upload di YouTube. Gitu sih, supaya siswa nggak bosen gitu ya pas pelajaran online. Kalau pas pelajaran online bisa kita ngadain ice breaking gitu, kayak tadi lucu-lucuan atau ngasih games gitu yang kayak Kak Furkon atau Kak Dika bilang. Terus kemudian
ice breaking berarti masuk ke ajak main yang mendidik juga ya. Terus kemudian bisa juga ngobrol santai, sharing pengalaman gitu. Pas lagi saat kemudian bangun pembahasan yang anak sukai. Kira-kira misalkan ada berita apa nih yang sekarang yang lagi in. Bisa ke situ. Jadi walaupun kita belajar matematika, yang nggak melulu topiknya matematika gitu. Kita bisa ngobrolin hal lain. Terus kemudian bisa juga dikasih tontonan film atau video ya kalau misalnya share screen kayak gini. Nah itu aja sih tips dari saya. Semoga bisa walaupun hanya sedikit ilmunya. Karen, saya kembalikan kepada dirimu. Oke, terima kasih Kak Pinka. Tepuk tangan online lagi. Yeay. Duh, keren banget. Ini dari 3 pembicara hari ini, aku juga dapat insight baru, ilmu baru lagi tentang pendidikan dan pengajaran gitu. Nah, karena 3-tiganya sudah menyampaikan materinya dengan baik dan menyenangkan, kita langsung aja ke sesi pertanyaan. Ini tadi udah ada beberapa Kak pertanyaan. Nanti silakan aja ya, aku melempar ke 3-tiganya, silakan yang mau menjawab siapa. Oke, dari yang pertama, ini dari Kak Aurelia Rahmi. Jika dalam les privat, metode yang tepat kita terapin apa ya Kak, supaya anak-anak itu nggak jenuh dan merasa cuma belajar itu doang terus-menerus? Mungkin boleh dijawab nih, Kak Zul, Kak Dika, atau Kak Pinka, silakan. Aduh, tunggu-tungguan kayaknya. Tunggu-tungguan. Ini, ayo, Cimbre, nggak bisa ya. Silakan. Kazul yang punya bimbel, coba. Ya boleh deh, boleh. Apa tadi pertanyaannya, aku lihat dulu sebentar ya. Jadi pertanyaannya, jika dalam les private ya, metode yang tepat kita terapin apa agar mereka tidak jenuh dan merasa hanya mereka yang belajar secara terus menerus. Oke. Ya di sini memang aku sering juga beberapa kali memang pernah mengajar private juga gitu ya. Metode apa gitu ya? Karena kalau mengajar private itu memang bisa kita katakan beda dengan belajar formal di sekolah ya, belajar informal seperti di bimbel juga ya. Kalau private kan memang sendiri gitu ya, kita dan murid gitu ya. Memang kadang agak canggung pastinya gitu, dan suasana yang kita dapetin beda dengan pengajaran pada umumnya gitu ya. Memang kebanyakan yang kita temuin kalau orang private itu mereka belajar karena butuh gitu ya. Kak, aku kurang gitu, tapi aku nggak bisa belajar bareng teman-teman gitu. Mereka punya kebutuhan yang khusus sehingga mereka nggak bisa belajar secara di bimbel bareng-bareng dengan teman-temannya gitu ya. Dan kalau sekarang ini, zaman seperti sekarang ini justru memang sepertinya menjamur gitu ya private itu sendiri gitu ya, karena kondisi memang lagi pandemi begini. Terus metodenya apa? Apa ya? Kalau di private itu memang kita bisa memberikan pengajaran ya sesuai yang kita mau gitu ya, seperti yang kita mau. Tapi kita harus mendengarkan, kita harus melihat juga apa sih kebutuhan mereka dalam belajar gitu. Seperti kebutuhan mereka dalam belajar di sekolah gitu ya. Kadang mereka itu private karena memang mereka merasa kurang belajar di sekolah dan mereka ingin mendapatkan pelajaran yang lebih. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, memang mereka yang hanya diberikan konten video gitu dan tugas itu mereka benar-benar kayak nggak ngerti gitu. Dan memang banyak banget yang bilang kayak gitu. Jadi pertama-tama menjadi prioritas kita adalah memenuhi kebutuhan dia gitu. Ya kalau misalnya kebutuhan di sekolah mereka merasa kurang, ya kita penuhi itu dulu. Kita drilling latihan soal. Untuk private sendiri memang tidak bisa kita bikin seperti kondisi di dalam kelas gitu ya. Kayak misalnya kita perlu penjelasan panjang lebar gitu, karena memang mungkin terbatas dengan durasi dan lain sebagainya gitu. Metodenya kita bisa buat lebih simpel aja. Ya kayak misalnya anak-anak juga pasti sudah pernah belajar juga ya, seharusnya memang sudah membaca juga materi yang disajikan di sekolah juga gitu seharusnya gitu. Misalnya mereka belum, kita bisa ingatkan, tapi kita berikan poin-poin yang penting-penting saja. Kayak misalnya memberikan latihan soal
itu bagus gitu. Tapi dengan memberikan dengan diselingi dengan pembahasan gitu. Kayak misalnya, oh ini sepertinya soal-soalnya esensial banget nih. Ini mereka belajar ini di sekolah. Jadi kita buat soal yang seperti itu juga, ya mungkin terdengar seperti konvensional banget gitu ya. Tapi memang fokus utama ketika kita melakukan private, memang kita inginnya tuh apa ya? Mereka terpenuhi kebutuhan di sekolah mereka gitu. Kalau misalnya mereka merasa, Kak, aku pelajaran di sekolah udah cukup nih Kak, aku udah paham gitu. Aku pengen belajar yang lebih gitu ya. Nah, makanya memang penting banget bagi kita untuk bertanya kepada mereka. Mereka butuhnya belajar apa sih private ini gitu. Jadi kalau private ini berdua justru memang chemistry kita memang harus terjalin gitu teman-teman. Gitu. Jadi di situ ya modal kita memang pertama bangun dulu ikatan kepada mereka, kepada anak, karena memang gak enak banget kalau kita private sama anak dan anaknya kayak nggak serak sama kita gitu. Nah gitu. Jadi untuk metodenya mungkin lebih banyak ke soal latihan karena memang mereka sudah belajar juga di sekolah gitu ya. Ya menurut aku sih seperti itu gitu. Kalau untuk dibilang jenuh dan tidak jenuhnya, ya memang selalu melakukan evaluasi apa yang mereka rasakan gitu. Ya, jadi hubungan kita tuh jangan cuma belajar dan udah aku pulang gitu. Tapi kita juga bisa melakukan sesi curhat, jadi seperti temannya mereka gitu. Seperti itu sih, kalau menurutku. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa Ada yang mau ditambahkan. menambahkan, silakan loh. Halo, tes. Ada yang Halo, mau halo. nambahin? Oke. Ya, oke. Mungkin Kak Dika. sebelum kita mengajar anak yang mau private sama kita harus pendekatan dulu kali ya. Pendekatan misalkan kita cari tahu dulu nih, kira-kira kebiasaan mereka, cara belajar mereka tuh gimana, learning style yang tadi Kak sampaikan gitu. Terus mereka tuh kalau private maunya dibahas dulu materinya apa langsung kayak latihan soal gitu. Jadi kita cari tahu dulu iklannya kita. Atau bisa juga tambahin curhat tadi yang Kak Furkon kasih gitu. Yang Kak Furkon. Ya, kanan. Oke. Ya, jadi tadi teman-teman kalau misalkan untuk private tadi karena memang interaksinya kan antara itu lebih kayak deket gitu ya, mungkin harus pendekatan dulu ke siswanya, terus ditanya sih kebutuhan dia tuh bahas materi itu apa, karena kan kalau misalkan materi utama sebenarnya udah dibahas sama guru di sekolah. Mereka kan biasanya private itu untuk tambahan, entah dia misalkan mau masuk universitas favorit gitu. Jadi kita tanya tujuan dia les private tuh apa. Jadi sehingga referensi bahan ajarnya mungkin bisa sesuai sih sama si adiknya ini. Mungkin itu aja sih tambahannya. Kalau misalkan ada yang mau nambahin boleh banget loh. Oke. Nah terus pertanyaan yang kedua. Ini kayaknya pertanyaannya agak sama sih. Tadi yang untuk Kak Aurelia Rahmi sudah dijawab ya sama Kak Zul dan Kak Pinke. Kalau misalkan nanti kurang lengkap, silakan tanya lagi di chat atau di DM aja ke Instagram mereka berdua. Ya untuk pertanyaan kedua sama ketiga, ini kayaknya mirip dari Kak Hawin sama Kak Mutiara. Jadi gimana caranya nentuin kriteria siswa sementara kita tuh baru ketemu besok. Jadi intinya mungkin kita baru pertama nih ketemu, gimana caranya kita tuh bisa tahu kriteria siswa itu seperti apa. Terus habis itu bagaimana caranya kita meningkatkan dan membangun hubungan baik serta mengenal siswa sementara kita tuh belum punya pengalaman mengajar. Jadi teman-teman di sini mungkin kan banyak relawan yang bukan berprofesi sebagai guru Kak. Terus besok tuh mereka tanggal 17 banyak juga yang baru
ibaratnya terjun ke dunia ngajar untuk ngajarin adik-adik SD. Nah, gimana sih caranya untuk membangun hubungan personal yang baik kepada siswa? Terus ada nggak sih cara-cara atau tips-tips nanya-nanya ice breaking gitu kepada siswa yang baru kita kenal? Gitu. Mungkin boleh dijawab dari Kak Dika dulu kali ya, Kak Dika, silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya kayaknya ini questionsnya selamanya deh. Maksudnya kita pun yang udah jadi guru kan tiap tahun ada murid baru ya. Tiap tahun ada murid baru, kita nggak tahu karakternya. Apalagi di masa pandemi itu saya punya murid yang kita nggak pernah ketemu langsung pasti. Kita taunya cuma dari online gitu. Kadang ada apa nggak ada di kamera itu kita nggak tahu deh kayak gimana kan. Kalau misalnya untuk pertama kali, saya selalu menerapkan first impressions is everything. Maksudnya first impression itu segalanya. Itu yang akan melekat di benak anak-anak sampai kapanpun. Maksudnya susah gitu loh ngerubah. Kita kan pasti setiap dari kita, kalau kita tuh pengen dikenal sebagai guru yang apa sih? Guru yang galak, guru yang tegas, guru yang charming, atau guru yang apa? Itu tentuin dulu. Kalian mau dikenal sama anak tuh apa dulu, apanya gitu yang dikenal. Jadi first impressions itu penting yang pertama. Yang kedua, senyum. Ya, maksudnya tidak ada yang bisa dikalahkan dari senyum gitu. Senyum yang tulus, yang mau dijutekin kayak mau nggak dibales, mau kayak gimana ya, senyumin aja gitu. Dan yang ketiga, nggak usah malu. Karena kayaknya kalau pekerjaan yang menurut saya, pekerjaan yang tidak membutuhkan rasa malu adalah guru gitu. Kita tuh bisa jadi badut, kita tuh bisa jadi pelawak, kita bisa jadi ibu tiri gitu kadang-kadang. Jadi ya emang nggak boleh malu gitu. Kalau misalnya kita udah pengen terjun ke dunia pendidikan, ya itulah kita gitu. Misalnya apalagi Kak Furkon misalnya ngajar dari kelas 1 sampai grade 1 sampai grade 6 gitu ya. Pasti kan kelas 1 jadi badut. Gitu misalnya, jadi badut. Nggak mungkin kan di grade 6 kita jadi badut, nggak mungkin. Pasti jadi ibu tiri gitu kan. Karena anak-anak grade 6 itu kan biasanya kalau misalnya ujung-ujungnya angkatan tuh bandel ya, bukan bandel sih, kayak mereka berusaha mencoba mencari jati diri gitu. Nah itu emang kita nggak boleh, maksudnya rasa malu itu harus ditekan gitu. Itu sih dari saya. Oke, makasih Kak Dika. Kak Pinka atau Kak Zul ada tambahan gak nih untuk gimana caranya buat kenalan sama murid yang belum pernah kita tahu? Kita bisa melakukan asesmen diagnostik. Kalau dalam istilah pendidikan tuh itu asesmen diagnostik bisa lewat. Halo Karen, kedengeran nggak suaraku ya? Kedengeran, jelas. Kedengeran. Oke. Asesmen diagnostik itu bisa lewat survei dari Google Form. Pertanyaan gitu, kita kasih pertanyaan tentang minat dan bakat siswa atau tentang keseharian dia sehari-hari seperti apa, atau bisa juga kita video call one by one. Lewat WhatsApp video call kita kenalan sama anaknya gitu. Orang kita kan belum pernah lihat mukanya juga, belum tahu karakternya, belum tahu cara berkomunikasinya seperti apa gitu kan. Itu juga bisa, karena kan kalau WhatsApp video call juga terjangkau gitu ya. Atau kita telepon aja gitu. Jadi sih kalau untuk sebelum, ya sama gitu, apalagi kelas 7 kan. Kelas 7 belum kenal sama sekali, udah 1 semester, bayangin. Nah itu yang jadi PR sih emang, PJJ ini tuh yang jadi PR tuh itu. Tantangan buat guru-guru. Buat teman-teman juga. Oke, terima kasih Kak Pinka. Kak Zul ada tambahan nggak Kak Zul? Untuk jawabanku bener banget, udah terjawab sama Kak Dika, sama Kak Pinka juga. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri, ketika ketemu dengan anak kelas 1 gitu yang baru masuk gitu ya, kalau misalnya kelas 2 sampai kelas 6 kan memang kita udah kenal gitu ya. Udah, apalagi sebelum PJJ juga kita sudah kenal gitu. Nah, kelas 1 ini kan yang kita baru masuk kayak ini kok nggak ada anaknya gitu ya. Terus kita juga cuma ngomong sama ibunya gitu ya, bukan sama anaknya gitu kan. Jadi benar banget. Jadi mungkin yang lebih aku lakukan itu adalah melakukan asesmen diagnosis di awal gitu ya. Jadi seperti melakukan survei gitu ya, bertanya kepada ibunya atau orang tuanya secara langsung gitu ya. Terus juga pastinya kita terbuka gitu, kayak misalnya apa sih yang dibutuhkan oleh anak. Kalau misalnya kelas 1 sendiri memang kan kayak
Terus kelas 1 belajar bahasa Inggris gitu ya. Oke, mungkin bahasa Indonesia aja mereka nulis atau membaca juga belum lancar gitu ya. Nah, untuk pembelajaran di awal ya mungkin aku nggak akan banyak belajar gitu, mungkin lebih banyak seperti kosakata. Tapi kalau untuk pendekatan, bagaimana mengetahui karakter mereka, mungkin lebih ke diagnosis aja gitu. Kayak pendekatan kepada orang tuanya gitu. Terus juga sering memberikan tugas-tugas yang meminta anak melakukan ekspresi langsung, seperti membuat video gitu ya. Ya, tapi nggak mesti sering-sering banget gitu. Kayak misalnya beberapa kali gitu ya, meminta mereka bernyanyi atau meminta mereka menjawab sesuai opini mereka. Bagaimana sih menurut kamu gitu ya? Apakah bahasa Inggris penting gitu? Karena aku suka ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, dan di grup WhatsApp tuh rame anak-anak ngirim video mereka, dan ya itu kelihatan, oh ini anak-anak dia tertarik gitu ya. Oh ini aktif anaknya. Oh ini ada yang anak diem kayaknya cuma diperintah sama emaknya deh gitu. Ada yang seperti itu, dan itu lucu banget. Ya, jadi itu. Oke, siap. Berarti banyak banget tadi pengenalannya, bisa lewat WhatsApp video call, bisa lewat telepon juga, dan emang banget sih kalau pertemuan pertama tuh jangan terlalu masuk sama materi banget gitu. Kalian masih bisa ibaratnya PDKT dulu sama adik-adiknya, tapi tetap maksudnya disampaikan materinya, cuman tidak terlalu mendalam gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih ya, yang lewat chat ini. Oke. Dari Kak Natasha Setiamukti, di masa PJJ ini kita kan dituntut untuk lebih kreatif. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan anak saat belajar apa ya? Mungkin tadi sebagian udah dijelasin sih Kak, nanti mungkin bisa kita share juga untuk PPT-nya, biar buat jadi referensi untuk kakak-kakak relawan semuanya. Terus selanjutnya, Kak izin bertanya, misalkan mengajar anak yang sudah tingkat menengah atas, oh ini untuk kelas besar. Kalau misalkan dia cuman ada WA doang nih Kak, gimana caranya biar tetap menyenangkan? Mungkin Kak Pinke sama Kak Dika nih, karena kan udah terbiasa ngehandle kelas besar, silakan boleh dibantu jawab Kak. Si anak ini cuman punya WA nih, gimana supaya bisa tetap menyenangkan? Oke. Kak Pinke dulu, aku dulu nih. Bentar. Kak Dika dulu boleh Kak? Kak Pinke dulu deh, aku suka banget sama Kak Pinke. Udah aku nambahin dikit aja. Kalau di WhatsApp itu, oh iya aku pernah. Emang sih kalau matematika itu, kalau di WhatsApp biasanya aku pakai voice note gitu. Kalau di matematika itu kan ada bagian komunikasi matematis gitu ya. Jadi kalau di matematika biasanya anak nulis jawaban benar tapi belum tentu dia bisa menjelaskan gitu kan. Kalau di matematika kayak gitu. Aku kadang-kadang suka pengen nyari tahu nih, oh nih anak sampai mana pemahamannya. Kalau biasanya kalau misalkan orang nulis terus dia berbicara, artinya dia sudah benar-benar memahami, ya gak sih? Benar gak sih teman-teman? Kalau aku salah mohon dikoreksi ya. Aku biasanya bisa pakai voice note gitu, terus juga bisa pakai WhatsApp video call gitu supaya kita bisa mantau anak juga. Kalau seandainya jumlah muridnya banyak, ya kalau pakai WhatsApp video call kurang efektif sih menurut aku gitu. Cuman kalau misalkan kita petakan gitu kira-kira anak mana yang sudah bisa dan anak mana yang sudah belum. Nah, WhatsApp itu bisa menjadi salah satu referensi gitu. Jadi kita fokus ke anak-anak yang benar-benar belum paham aja gitu. Video call gitu, kendala kamu di mana nih? Terus nanti kita bisa sharing tanya jawab ya. Nanti kalau kamu kirim pertanyaan lewat WhatsApp, nanti Ibu kirim gambar atau foto cara menjawabnya, Ibu kirim lagi ke WhatsApp kamu gitu sih Kak. Mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahin. Siap Kak Pinke, makasih. Kak Dika mungkin mau menambahkan? Oke, kalau dari aku, kalau kelas besar ini lebih PR ya. Menurut aku kelas besar justru lebih susah di-handle dibandingin kelas kecil. Karena kalau kelas kecil kita bisa bikin game, kita bisa bikin lagu, kita bisa jumpalitan, mereka masih merhatiin gitu. Kalau misalnya kelas besar kita makin gila, makin diperhatiin gitu. Makin kayak apaan sih kayak gitu kan pasti.
Kalau saya sih kuncinya karena saya tuh mengajar, saya kurang paham ya kalau perempuan. Jadi saya tuh mengajar cowok semua. Jadi di sekolah pribadi Depok itu yang grade senior high school itu cowok semua. Jadi saya cuma tahu pengalaman cowok aja. Kalau cewek saya belum tahu. Untuk kalau misalnya cowok semua, itu teorinya adalah gini. Saya selalu membuat ini konyol sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Sentuhlah dia tepat lihatnya, dia akan jadi milikmu selamanya. Itu sih kalau anak cowok, karena anak cowok itu benar-benar susah dihandle gitu kan. Maksudnya apalagi biologi yang hafalan gitu ya. Maksudnya biologi hafalan, anak cowok udah bukan cowok banget lah kalau hafalan itu. Kalau saya sih biasanya saya punya grup WhatsApp sama anak-anak kelas 12, kelas 11 juga punya. Biasanya kita suka ngejokes aja, jadi bangun chemistry-nya dari hubungan kita di luar kelas gitu. Jadi saya kita ngejokes apa, kayak ngejokes yang aneh-aneh, atau enggak kita bahas yang nggak penting, misalnya kayak bahas zaman Aukarin, kita bahas Aukarin, bahas apa segala macam gitu. Nah, saat kita bahas biologi, mereka juga akan balas, bukan jadi silent reader gitu. Ketika misalnya mereka ngejokes yang nggak penting kita balas, saat kita bahas yang penting mereka juga akan balas gitu. Jadi intinya terutama untuk anak laki-laki adalah cari mereka tuh sisi sensitifnya di mana. Ketika kalian udah bisa nemuin sisi itu, misalnya anak laki tuh sebenarnya lebih gampang loh dibanding anak perempuan, karena anak laki-laki tuh gak muka dua gimana ya, kalau cewek kan bisa menyembunyikan perasaan ya. Maksudnya cewek tuh kayak bisa sok pura tegar gitu, kalau misal sedih atau lagi bosen tuh bisa gak apa-apa, aku tetap bisa belajar. Tapi kalau cowok enggak gitu, maksudnya kalau mereka lagi nggak mood, mereka lagi putus cinta misalnya, atau mereka lagi berantem sama ayah ibunya, ya nggak bakal mau belajar gitu. Jadi apalagi mereka ya seenggaknya mereka punya WhatsApp, dan itu biasanya saya tanyanya, dan tadi benar kata Kak Pinke, evaluasi itu bisa berupa apa aja. Tadi mungkin Kak Pinke bisa pakai Google Form segala macam. Saya sih biasanya evaluasinya misalnya saya di kelas ngajar, terus anak ini biasanya, kan kita tahu ya pasti sebagai guru, anak ini biasanya aktif kok enggak ya. Nah, biasanya setelah pelajaran saya telepon atau enggak saya chat, kamu lagi kenapa, nanti dia curhatnya dengerin aja, walaupun sebenarnya saya nggak baca amat gitu kan. Maksudnya yaudah yang penting ada notif di read lah gitu kan, nanti bacanya jam 11 malam kayak kalau kita lagi nggak belajar, yang penting yaudah semangat ya gitu. Yang penting kitanya deket dulu sama anak-anak, karena anak-anak milenial tuh bukan anak-anak zaman kita, maksudnya saya udah tua ya, zaman apa ya, maksudnya kelahiran 94-an gitu. Kalau kalian 94 kan lebih gini, kamu belajar ya, kita belajar ya kan, kamu nggak boleh A, nggak boleh B, pasti kita nggak akan ngelakuin. Kalau anak zaman sekarang kan beda, makin dilarang makin aneh-aneh kan kelakuan kayak gitu. Jadi ya udah gitu, seenggaknya kita harus deket dulu. Walau kita kalau punya WhatsApp grup dong, ya udah bikin sekali-kali lah, bikin jokes aneh gitu. Nggak apa-apa dibilang, Miss Dika konyol banget sih, saya dapat julukan Mister Lucu dan Teraneh, ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu kan. Yang penting anak-anak juga paham gitu. Nah, dan tadi benar, balik lagi ke prinsip saya, first impressions. Jadi branding diri kalian, brandingnya mau apa nih gitu. Jangan tiba-tiba misalnya mau branding jadi guru lawak, tiba-tiba jadi guru tegas, kan nggak bisa ya. Kayak saya tuh pengen jadi guru tegas nggak bisa gitu. Jadi jadi guru lawak aja, atau guru ya udah gitu ya. Dan di masa online ini gimana ya, kalau seperti kata Menteri Pendidikan kan, yang penting anak-anak tuh sehat gitu ya, sehat akalnya, sehat badannya. Ya kalau misalnya di satu hari mereka lagi benar-benar nggak mood, bosen, jenuh, ya bukan gak usah belajar. Maksudnya kita aja kasih pembelajaran, tapi mungkin yang bisa review aja. Coba minggu lalu kita belajar apa gitu. Jadi nggak usah nambahin materi baru. Karena anak-anak juga kan sama kayak kita ya, manusia, kita juga bosen gitu. Jadi kita juga harus lebih tahu emosionalnya anak-anak kayak gini. Itu aja sih. Makasih. Wow, terima kasih Kak Pinke, Kak Dika, dan Kak Zul. Ingat ya, sentuhlah dia tepat di hatinya. Itu kayak buat semua siswa juga. First impression-nya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 17.32 dan kayaknya semua pertanyaannya sudah terjawab. Mungkin nanti teman-teman buat yang malu bertanya di sini, boleh langsung aja tanya di grup GSB, nanti kita sampaikan ke mereka semua bertiga. Mereka ini relawan yang baik banget kok, jadi selalu jawab kapanpun gitu.
Atau boleh aja nanti di Instagramnya kakak-kakak ini atau YouTube-nya, silakan. Nah, makasih banyak buat Kak Pinke, Kak Dika, sama Kak Zul sudah mau reuni lagi sama GSB. Udah mau berkontribusi lagi, sharing sama teman-teman yang baru di sini. Doain juga semoga relawan GSB ini panjang umur dan betah di satu semester ke depan. Amin. Soalnya beberapa udah ada yang live Kak, gara-gara keterima kerja, jadi saya sedih. Oke, kita langsung masuk ke acara intinya. Yang paling penting yaitu foto bersama, guys. Ayo kita nyalain videonya. Silakan, Kak Ulum atau Kak Sinta boleh bantu screenshot ya, tapi dihitung ya. Makasih Kak Dika, Kak Pinke, Kak Zul, semuanya. Semoga sehat-sehat bermanfaat. terus. Amin. Dan nanti untuk materinya akan di-share di grup. Sampai ketemu lagi di agenda GSB selanjutnya. Semangat ngajarnya ya teman-teman. Terima kasih. Dadah. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih.